Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini di majelis ke-41 masuk di pembahasan hadis ke-160 dari yang beliau sebutkan di kitab ini. Masih di pembahasan Kitabus Shalah di bab waktu-waktu salat. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asbihu bis-subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Rawahul khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Rafi' ibn Khadij, dari Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu bis subhi, lakukanlah salat subuh pada waktu subuh, yaitu waktu sudah benar-benar subuh. Fa innahu a'dhamu li ujurikum, karena sungguh ia lebih besar pahalanya bagimu. Hadits ini riwayat Imam 5 dan hadits sahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam 5, tadi maksudnya Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 3 465, Abu Dawud di nomor 424, An-Nasa'i jilid 1 272, At-Tirmidzi 254 serta Ibnu Majah 672. Derajat hadits sahih. Hadits ini hadits yang sahih terkait dengan waktu pelaksanaan salat subuh. Faedah hadits fikih dari hadits ini, dianjurkan salat subuh ketika masuk waktu. Karena lafaz hadits tadi adalah asbihu. Ia bermakna ad-dukhul fi sabah. Sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk dalam waktu subuh. Iya. Dan tentunya masih gelap dan diperpanjang bacaannya hingga terang. Ini sudah kita singgung di pertemuan pekan sebelumnya. Nabi membaca 60 hingga 100 ayat. Dimulai dari waktu golas, waktu gelap, yang kata para sahabat, sebagian kami tidak mengenal sebagian yang lain. Ini sudah lewat di pertemuan kita sebelumnya, hadits yang semakna dengan ini. Kemudian hadits berikutnya lagi, hadits 161 dan 162. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu asy-syamsi faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan minal 'ashr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'ashr muttafaqun alaih. Wa li Muslim an Aisyah nahwahu wa qala sajadatan badal rak'atan. Tsumma qala was-sajdatu innama hiya rak'ah. Masih terkait dengan waktu sholat, ya, bagi orang yang mendapati sholat sebelum keluar waktu. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mengerjakan satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan sholat subuh. Ada orang misalnya terlambat bangun, atau ada udzur, misalnya baru suci dari haid kalau perempuan, atau baru suci dari nifas. Ya. Kemudian dia bisa melaksanakan sholat subuh satu rakaat sebelum terbit matahari, maka dia telah dianggap mendapatkan sholat subuh. Dan barang siapa yang telah mengerjakan satu rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Kata beliau muttafaqun alaih. Wali Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadits serupa dengannya, beliau bersabda sekali sujud. Bahkan di hadits Aisyah sekali sujud sebagai pengganti daripada satu rakaat. Ya, sujud. Kemudian beliau, yaitu Imam Muslim, berkata sekali sujud itu adalah satu rakaat. Maksudnya beliau kompromikan. Yang diinginkan satu sujud adalah satu rakaat. Karena kadang digunakan satu sujud untuk satu rakaat. Hadits ini sumbernya adalah hadits Abu Hurairah. Karena dua tadi, ada Abu Hurairah, ada Aisyah. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 579 dan Imam Muslim nomor 608. Dan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 609. Derajat hadits sahih. Fikihnya, ini bagi orang yang telat dalam melaksanakan sholat. Itu siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka itu dianggap telah mendapati sholat asar. Dia sempurnakan sholatnya dan sah. Jadi walaupun sudah terbenam matahari di rakaat kedua, ketiga, keempat, itu sah sholat. Dia lanjut. Itu faedah besar dari hadits ini. Iya. Dan siapa saja yang mendapatkan satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati sholat subuh. Dia sempurnakan sholatnya dan sah. Misal dia sholat subuh sebelum matahari terbit. Di rakaat pertama, ketika dia naik rakaat kedua, matahari sudah terbit. Sudah di atas permukaan laut. Maka lanjut saja sholatnya. Karena dia sudah mendapatkan satu rakaat dari sholat itu. Ini sholatnya ashabul a'dar. Sholatnya orang-orang yang memiliki udzur. Seperti tadi yang saya sebutkan. Haid, baru suci, atau nifas, atau yang disebutkan oleh para ulama, orang yang ketiduran. Orang yang ketiduran. Kalau kita bertanya apa hikmahnya kita tahu dapat atau tidak? Hikmahnya adalah terkait dengan dianggap dia adaan atau kodoan. Dia menunaikan sholat subuh atau mengkodok sholat subuh. Itu nanti hikmahnya. Kalau dianggap dapat berarti dia dianggap menunaikan sholat pada waktunya. Kalau dianggap tidak dapat maka dikatakan kodok. Ini nanti berpengaruh dengan niat. Karena kalau di waktu namanya menunaikan sholat. Kalau di luar waktu maka mengkodok sholat. Maka namanya mengkodok sholat.
Kemudian fikih kedua, batasan dapat 1 rakaat dalam hadits adalah 1 rakaat sempurna. Iya, 1 rakaat yang sempurna. Itu yang kita pahami dari riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua tadi dikatakan 1 sujud. Maka riwayat Imam Muslim itu dibawa ke riwayat Bukhari Muslim. Dibawa ke riwayat Bukhari Muslim. Seperti yang dikatakan oleh Imam Muslim. Yang diinginkan dengan 1 sujud adalah 1 rakaat. Iya, yang diinginkan dengan 1 sujud adalah 1 rakaat. Itu yang dikomentari oleh Imam Muslim. Dan itulah kenapa Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i membawakan ucapan dari hadits Imam Syafi'i. Kemudian belum membawakan ucapan dari Imam Muslim. Yang diinginkan dengan 1 sujud adalah 1 rakaat. Adalah 1 rakaat. Ini yang diinginkan. Iya, yang mendapati 1 rakaat sempurna. Yang mendapati 1 rakaat penuh dari solat subuh atau solat asar sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam. Atau sebelum matahari terbenam. Kemudian hadits berikutnya. Kata beliau di hadits 163. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba asy-syams muttafaqun alaih. Ini hadits yang beliau akan bawakan sama kita mulai dari hadits ini adalah waktu terlarang untuk sholat. Selesai tentang waktu-waktu sholat yang orang melaksanakan sholat di situ. Sekarang beliau akan menjelaskan waktu terlarang. Kata beliau rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat yaitu sunat, sholat sunat setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Walafdu Muslim, dan lafaz Imam Muslim, la sholata ba'da sholatil fajr. Tidak ada sholat setelah sholat fajar. Walahu an Uqbah ibn Amir 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsi bazighatan hatta tartafi'a wa hina yakumu qa'imud dhahirati hatta tazula syamsu wa hina tatadayyafu syamsu lil ghurub. Wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadithi Abi Hurairah bisanadin dhaifin wa zada illa yaumal jumu'ah wa kadzali Abi Daud an Abi Qatadah nahwuhu. Ini semua masih tentang waktu terlarang. Dalam riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melakukan sholat dan menguburkan mayit, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika tengah hari hingga matahari condong ke barat, dan ketika matahari hampir terbenam. Dengan ini semua waktu terlarang ditambah dengan hadits tadi ada 5. Dengan ini nanti jadi 5. Karena tadi 2, ini 3. Sementara akan kita sebutkan. Dan hukum kedua menurut Imam Syafi'i dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang lemah. Ada tambahan kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Begitu juga riwayat Abu Daud dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, terdapat hadits yang serupa. Sumber hadits dulu, ini banyak riwayat ya, yang belum sebutkan. Ya. 163, kemudian 164, 165, 166.
semua berfokus pada waktu terlarang. Sumber hadits Abu Hurairah, hadits pertama, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 585 dan Muslim nomor 827. Hadits Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 831. Hadits Abu Hurairah dalam Musnad yang disandarkan kepada Imam Syafi'i nomor 157. Kemudian hadits Abu Qatadah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1083. Derajat hadits Abu Hurairah yang pertama sahih. Hadits Uqbah bin Amir sahih karena Abu Hurairah Bukhari Muslim, Uqbah bin Amir Muslim. Hadits Abu Hurairah dalam Musnad Imam Syafi'i dhaif. Kalau yang ini yang belum bilang hadits wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadits Abi Hurairah bisanadin dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang dengan sanad yang dhaif. Ada tambahan kecuali hari Jumat. Ada tambahan kecuali hari Jumat. Nah, kalau hadits itu, hadits Abu Hurairah dalam Musnad yang disandarkan kepada Imam Syafi'i dhaif. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ibrahim ibn Abu Yahya dan Ishaq ibn Abu Farwah. Keduanya matruk, ditinggalkan haditsnya. Bisa dikatakan palsu atau dhaif jiddan. Ya, lemah sekali. Tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung. Hadits Abu Qatadah juga, hadits yang terakhir. Ya ini, wakada li Abi Daud. Demikian pula untuk dari Abu Daud, an Abi Qatadah. Dari Abu Qatadah semisal dengannya. Jadi hadits Abu Qatadah dhaif. Karena ada rawi yang lemah yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Ya, dia juga adalah rawi yang dhaif. Fikih hadits, ya, dari semua riwayat tadi cuman kita ambil dari dua riwayat yang pertama. Yang sahih saja. Yang sahih saja. Fikih hadits, waktu-waktu terlarang. Ini yang paling pokok. Belum bawakan hadits yang ada di hadapan kita untuk menjelaskan waktu-waktu terlarang. Pertama, ketika matahari terbit dan terbenam. Ini dua. Ketika terbit dan terbenam. Ketika matahari terbit, dilarang kita melakukan sholat. Demikian pula ketika matahari terbenam. Iya, ketika matahari terbit, sepakat para ulama, haram kita sholat sampai matahari setinggi romh, tombak. Setinggi tombak. Demikian pula ketika matahari turun. Ketika matahari turun, ya, dilarang juga sholat sampai matahari terbenam. Yaitu bulatan matahari hilang di atas permukaan laut. Ini tidak dibolehkan sholat, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ini dua waktu pertama. Berikutnya lagi waktu terlarang ketika matahari di tengah langit sebelum tergelincir. Jadi matahari naik dari ufuk timur, ya, maka bayangan kita ke arah barat makin tinggi. Tinggi. Makin tinggi matahari maka bayangan makin pendek. Sampai matahari nanti muntasifun nahar berada di tengah hari, berada di tengah langit dan tidak ada sedikit pun bayangan kita. Tidak ada sedikit pun dari bayangan kita atau bayangan benda. Tidak ada ke timur, tidak ada ke barat. Tidak ada ke timur, tidak ada ke barat. Itu namanya tengah hari. Dan waktu itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Ini waktu ketiga dari waktu terlarang. Sampai kapan? Sampai matahari itu tergelincir sedikit ke arah barat. Dan tentunya ada sedikit bayangan ke arah timur atau condong ke arah timur. Itu disebut dengan waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari. Dan disitulah masuk waktu duhur. Yang kita sudah jelaskan di awal bab.
Ini waktu terlarang ketiga. Waktu terlarang keempat sekaligus kelima. Setelah sholat asar. Dan setelah sholat subuh. Jadi saat matahari terbit beda. Saat matahari terbenam beda. Iya. Setelah sholat subuh. Demikian pula setelah sholat asar. Juga terlarang untuk melaksanakan yang namanya sholat. Iya. Terlarang untuk melaksanakan yang namanya sholat. Dan ini tentunya saya rasa sangat jelas dengan hadits yang belum bawakan tadi. Cukup dengan 2 hadits pertama ya. Yang pertama ini hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini langsung 2 ini. 2. Setelah sholat asar saat matahari terbenam. Setelah sholat subuh saat matahari terbit. Ini langsung 2 waktu. Ini langsung 2, jumlahnya jadi 4. Berarti sisa 1 waktu yang tidak ada di hadits ini. Sisa 1 waktu yang tidak ada di hadits ini. Dilengkapi, itu Bukhari Muslim. Dilengkapi dengan ini hadits Uqbah Ibn Amir, riwayat Muslim. Kalau di sini ya disebutkan secara jelas ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan ketika matahari di tengah langit. Di tengah langit. Ini tentunya sudah cukup menggugurkan, mencukupi dari hadits-hadits yang belum sebutkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang dhaif. Demikian pula hadits Abu Qatadah dengan sanad juga yang dhaif. Tentunya kita tidak sebutkan itu. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya hanya sebagai pendukung atau karena ada penyebutan kecuali hari Jumat. Ada penyebutan kecuali hari Jumat. Iya. Ini waktu terlarang. Inilah waktu terlarang. Faedah kedua, tidak boleh melakukan sholat sunat mutlak yang memiliki sebab pada waktu-waktu tersebut. Nah, di sini mulai saya ingin menjelaskan sholat apa yang dilarang tadi. Sholat apa yang dilarang. Kita melihat hadits-hadits sebelumnya. Tadi bahkan yang kita baca pertama. Ada orang bangun sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbenam. Mendapatkan 1 rakaat. Mendapatkan 1 rakaat. Dia dianggap dapat atau tidak? Dianggap dapat. Nah, dari sinilah kebetulan ini disebutkan hadits terlarang sholat. Di sini berarti tidak boleh melakukan sholat sunat mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Saya terangkan. Yang tidak memiliki sebab pada waktu-waktu terlarang. Jadi yang dilarang adalah sholat sunnah. Itu pertama. Kenapa penting saya sebutkan sholat sunnah? Karena tadi sholat wajib boleh kalau kita telat. Iya. Demikian pula sholat sunat yang diinginkan adalah sholat sunat yang mutlak. Sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab, ini faedah dari ketiga. Boleh melakukan sholat sunat yang memiliki sebab pada waktu-waktu terlarang. Ini pengkompromian dari seluruh hadits yang ada. Iya, pengkompromian dikompromikan. Ya, seluruh hadits yang ada. Jadi yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab dibolehkan. Apa sholat sunnah mutlak dan apa contoh sholat sunnah yang memiliki sebab? Para ulama rahimahumullah menyebutkan ya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab adalah yang tidak terkait dengan
sebab yang disebutkan dengan dalam hadits-hadits seperti sebab masuk masjid, sebab wudhu, sebab gerhana. Iya. Itu tidak dilarang walaupun waktu terlarang. Terjadi gerhana setelah sholat asar. Itu kan sholat sunnah. Itu sholat sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Setelah sholat asar. Tidak mengapa di situ dilakukan. Iya. Demikian pula contoh sholat yang memiliki sebab sholat tahiyat masjid. Sholat wudhu. Ini adalah sholat-sholat yang memiliki sebab yang disebutkan dalam hadis. Sholat sunnah mutlak adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Contohnya apa? Siapa yang ngomong? Contohnya apa? Sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Itu namanya sunnah mutlak. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Tidak boleh dilakukan saat zawal. Saat sebelum zawal. Saat matahari tengah matahari. Di tengah langit. Tapi ada hadits tadi kecuali Jumat. Nah, itulah fungsinya itu hadits dibawakan. Kecuali Jumat. Dibolehkan walaupun matahari di tengah langit. Cuman haditsnya dhaif. Dengan dhaifnya hadits itu, maka tidak boleh kita saat matahari di tengah langit walaupun Jumat. Tidak boleh kita lakukan sholat sunnah mutlak. Kecuali sholat sunnah yang memiliki sebab. Kita masuk masjid. Dipahamkan? Kita masuk masjid. Kita wudhu. Habis wudhu. Tahiyat masjid. Itu namanya ada sebabnya. Itu namanya ada sebabnya. Kapan waktu zawal? Para ulama melakukan penelitian. Iya. Waktu matahari di tengah langit. Jaraknya dengan zawal kurang lebih kata mereka ketika mereka sudah pantau itu waktu 6 menit sebelum adzan duhur. Itu waktunya itu. Sedikit sekali. Iya, 6 menit dari adzan duhur itulah waktu matahari di tengah. Dan di situ tidak boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak. Nah ini apa fungsinya ini kita tahu ketika kita masuk masjid di hari Jumat. Ketika kita masuk masjid di hari Jumat. Ketika sisa 6 menit lagi sebelum adzan Jumat. Sebelum adzan Jumat. Itu tidak boleh kita sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah sebelum Jumat. Adapun kalau kita mau sholat tahiyat masjid. Sholat sunnah wudhu. Boleh. Dibolehkan di waktu itu. Dibolehkan di waktu itu. Ini fungsinya kita mengetahui mana sholat sunnah. Ya, memilih yang memiliki sebab. Dan mana yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Iya. Kemudian berikutnya lagi. Iya. Boleh melakukan sholat sunnah sebelum tergelincir. Boleh melakukan sholat sunnah sebelum tergelincirnya matahari. Gimana ini? Iya. Boleh melakukan sholat sunnah sebelum tergelincirnya matahari. Ini kurang sedikit ya. Ini tadi tentang Jumat tapi luput tertulis. Ini kan akan berulang faedahnya jadinya. Di sini boleh melakukan sholat sunat sebelum tergelincirnya matahari pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Ini kurang sedikit. Iya. Karena akan berulang faedahnya. Akan berulang faedahnya. Ini kurang hari Jumat. Kurang hari Jumat. Dalam hal ini
para ulama berselisih pendapat pada hakikatnya tentang sholat sunnah sebelum Jumat. Tentang sholat sunnah sebelum Jumat. Iya, dan yang paling kuatnya adalah karena doibnya hadits tadi adalah tidak boleh hal tersebut. Jadi ini ada kurang sedikit ini di faedahnya. Ya, ada kata tidak boleh melakukan sholat sunat sebelum tergelincirnya matahari pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Kenapa kita katakan ya tidak boleh? Dikarenakan haditsnya doif. Bagi pendapat Syafi'iyah, mereka mengatakan boleh. Karena mereka berdalil dengan hadits yang tadi. Karena menurut Imam Syafi'i, hadits riwayat tadi, ya, riwayat yang ini, hadits Abu Hurairah, wal hukmu tsani inda Syafi'i min hadits Abu Hurairah bisanadi dhaif. Ya, tapi dengan sanad yang dhaif kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, zada ilal Jum'ah, kecuali Jumat. Bagi yang berpendapat bahwa hadits Abu Hurairah di sisi Syafi'i ini sahih, maka mereka mengatakan kecuali Jumat boleh walaupun sedang matahari di tengah langit. Di tengah langit. Tapi karena hadits ini adalah dhaif, karena ada dua rawi tadi yang saya sebutkan yang tidak bisa didukung ya, dan tidak bisa mendukung riwayat lain, sehingga ya di hari Jumat juga tidak dibolehkan melaksanakan sholat sunnah mutlak tadi. Ya, kecuali kita mau melakukan sholat tahiyat masjid atau sholat apa? Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Faedah terakhir ya dari hadits ini dan dengannya kita tutup pembahasan, yaitu walaupun sebenarnya bukan di sini babnya, tapi mumpung lewat masalah menguburkan mayat yang disinggung di hadits Uqbah. Di hadits Uqbah ini haditsnya 3 waktu Rasulullah melarang kami untuk sholat padanya dan untuk menguburkan padanya. Ya, orang-orang yang meninggal di antara kami. Nah, disinilah saya sebutkan ini sebagai faedah tambahan saja, yaitu dilarang menguburkan mayat pada 3 waktu. Dilarang menguburkan mayat pada 3 waktu. Ya. Waktu pertama ketika matahari terbit hingga meninggi. Jadi kita tunggu dulu matahari meninggi. Iya, misal kita ada orang mau dikuburkan setelah sholat subuh. Kita sholat jenazah setelah sholat subuh, kemudian kita bawa ke kuburan. Sampai di kuburan pas matahari mau terbit. Maka kita tahan dulu sampai matahari meninggi. Karena itu waktu terlarang. Waktu terlarang untuk menguburkan mayat. Waktu kedua yang terlarang ketika tengah hari hingga matahari condong ke barat. Tadi yang waktu terlarang juga sholat. Ya, maka di situ juga waktu terlarang untuk menguburkan mayat. Untuk menguburkan mayat. Misal ada orang mengantarkan jenazah sebelum waktu duhur. Sebelum waktu duhur. Ketika matahari berada di tengah, itu belum ada adzan duhur, itu tidak boleh dikuburkan. Tidak boleh dikuburkan. Kita tunggu adzan duhur, yaitu ketika adzan duhur berarti matahari sudah tergelincir. Sudah condong ke arah barat. Di situ baru boleh menguburkan mayat. Waktu ketiga dari waktu terlarang menguburkan mayat, ketika matahari hampir terbenam. Iya, ketika matahari hampir terbenam, tentunya hingga terbenam. Sama kasusnya tadi, kalau kita mensolati jenazah setelah sholat asar, kemudian kita antar ke kuburannya, qadra lama karena macet atau karena terhalang di jalan, maka kita tidak sampai ke kuburan kecuali matahari sudah mau terbenam. Maka kita tahan dulu sampai matahari terbenam, kemudian kita kuburkan. Kemudian kita kuburkan. Ini ya yang disebutkan di antara di
yang terkandung dalam hadits Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Kita cukupkan dengan hadits-hadits tadi. Alhamdulillah. Hadis setelahnya kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Kita lihat sini pertanyaan yang masuk. Fadhal. Ulang. Salat subuh. Itu namanya maksudnya terang. Ba'dal isfirar, nah, maksudnya sudah terang. Tapi matahari belum terbenam, terbit. Ada. Cuman para ulama mengkompromikan. Komprominya adalah itu. Nabi baca 60 sampai 100 ayat. Ada. Karena kan dari para ulama fikih, ya, ada yang berpendapat hanya mengambil satu hadis. Iya. Iya, terang, tapi belum matahari terbit. Nah, yang paling bagusnya adalah karena mereka menggugurkan hadis yang lain. Yang paling bagusnya adalah yang mengkompromikannya. Adalah mengkompromikan hadis tersebut. Yaitu ya Nabi SAW melakukan ya sholat ya subuh dengan ya bacaan yang panjang, dengan bacaan yang panjang sehingga sampai terang. Itu yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah ya kompromi dari hadits-hadits yang ada. Itu adalah kompromi dari hadits-hadits yang ada. Sini ada pertanyaan, bismillah, Afwan Ustaz, apakah ada dalil yang menyebutkan keutamaan negeri Yaman? Orangnya hadits terkenal terkait dengan keutamaan penduduk Yaman. Penduduk Yaman. Di banyak sisi, banyak tempat Nabi memuji penduduk Yaman. Iya. Di antaranya hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika datang orang-orang Yaman di Madinah, kata Nabi SAW, atakum ahlul Yaman, atakum ahlul Yaman, hum araqu afidatan wa alyanu quluban. Al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, orang paling lembut hatinya. Bahkan kalau antum hidup di Yaman, mereka adalah orang paling cepat menerima nasihat. Cukup antum pegang jenggot sedikit, mereka langsung tahu, tidak boleh itu lakukan. Ya, karena orang Yaman kalau pegang jenggot berarti aib. Itu tidak boleh dilakukan. Iya. Atau kalau kita sebutkan hadits, langsung dia bilang, maksudnya saya letakkan di atas kepalaku itu. Yang dia diam. Iya, dia menerima. Atau kita bilang bertakwalah kepada Allah. Dia. Iya, mereka kata Nabi yang paling lembut hatinya. Al-imanu yaman, iman itu yaman, wal hikmatu yamaniyah. Hikmah itu adalah Yaman, adalah Yaman. Dan di sebagian riwayat, dalam riwayat Imam Muslim, wal fikhu Yaman. Fikih itu adalah Yaman. Fikih itu adalah Yaman. Iya, alhamdulillah dengan ini kita melihat bahwa
dari zaman sahabat hingga sekarang ini, negeri Yaman tidak pernah putus dari yang namanya hikmah dan fikih. Dia tidak pernah putus dari yang namanya hikmah dan fikih. Apakah kita boleh menunda sholat kita ketika mengikuti kajian online sampai selesai kajian ba'da maghrib? Kita siapa dulu? Kalau kita laki-laki, tidak boleh kita tunda karena laki-laki wajib berjamaah di masjid. Berdasarkan pendapat yang kuat. Tapi kalau kita akhwat, perempuan, maka boleh dia tunda. Bahkan sampai sepertiga malam pertama atau sampai tengah malam, boleh dia tunda. Dan itu lebih utama. Dan itu lebih utama bagi perempuan. Apa hukum seorang anak yang ikut makan bersama orang tuanya menggunakan bahan subsidi pemerintah dan anak tahu bahwa orang tuanya tidak berhak mendapatkan subsidi tersebut? Dinasihati juga, sulit Ustadz. Bolehkah kita di rumah? Ya, bolehkah kita di rumah diharuskan pada waktu tertentu untuk memasak menggunakan subsidi tersebut? Kalau kita adalah bawahan, ya, maka tugas kita hanya menasehati atasan kita, orang tua kita. Kalau tidak diterima, alhamdulillah. Kalau diterima juga alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita tidak bersalah dalam hal tersebut. Bagaimana? Iya. Cuman sekarang orang dilihat juga ya, ini yang subsidi. Subsidi itu untuk miskin kan? Untuk miskin. Iya. Kita harus paham definisi miskin itu. Jangan sampai kita anggap orang tua tak kaya, ternyata dia masuk di kategori miskin. Miskin itu yang punya penghasilan pas dengan kebutuhannya, tidak lebih. Tidak lebih. Saya tahu orang tua tak punya gaji 5 juta, tapi pas 5 juta kebutuhannya per bulan. Biaya istri, anak, pas dengan itu. Iya, listrik dan lain-lainnya. Saya tahu pas 5 juta. Dia tidak bisa menabung. Iya, itu masuk dalam kategori miskin. Masuk dalam kategori miskin. Ada seorang wanita haid yang berubah-ubah waktu haidnya. Kadang 5 hari dan ini paling sering. Tetapi tiba-tiba haidnya hanya 1 hari. Maka berapa lama menunggu mandi pada haid yang 1 hari ini Ustadz? Apakah 3 jam setelah keluar tanda suci atau lebih Ustadz? Tidak. Tidak perlu tinggal tunggu 3 jam atau semisalnya. Kapan tanda suci sudah keluar? Ya. Walaupun hanya setetes kemudian keluar tanda suci, kita mandi, kita sholat. Tidak perlu tunggu 3 jam setelahnya, tidak. Iya, pokoknya kalau keluar tanda suci, maka kita telah suci. Maka kita telah suci. Bagaimana hukum bagi seseorang yang melakukan hubungan biologis, namun ternyata setelah biologis masih ada keluar darah haid. Kalau dia bangun di atas sangkaan kuat bahwa dia telah suci, ya baru sangkaan saja bahwa dia telah suci, maka tidak berdosa. Karena di atas sangkaan kuat kalau dia telah suci. Dan ini kalau tanda suci itu sudah keluar, kalau dia lakukan ini tanda suci itu sudah keluar sebelumnya, yaitu keluarnya cairan putih, maka ini tidak ada masalah. Karena darah
warna coklat atau keruh yang keluar setelah tanda suci keluar, itu tidak berpengaruh. Itu dianggap sudah suci. Dianggap sudah suci. Jadi tidak ada masalah. Ini tadi itu kalau dia mengira ya dia sudah suci. Tapi belum ada bukti kuat kalau dia telah suci. Tapi biasanya dia sudah suci. Akhirnya dia mandi, suaminya menggaulinya, ternyata masih keluar. Iya, masih keluar. Nah, ini tentunya tidak berdosa karena dia bangun di atas sangkaan kuat, wallahualam. Apa Ustadz, apakah ketika kita bangun jam 7 qadarullah karena begadang merawat anak tetap bisa sholat subuh? Tetap. Bahkan kita bangun jam 11 siang masih tetap kita sholat. Bahkan kita bangun pun jam 2 siang tetap bisa sholat. Karena kata Nabi SAW, menaman sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, silakan dia sholat ketika dia ingat atau ketika dia terbangun. Dia itu boleh dia lakukan. Ustadz, bagaimana hukumnya menunda sholat subuh karena menyusui anak? Kalau menunda sampai keluar waktu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan hal tersebut. Ya, boleh dia sholat dalam keadaan menggendong anaknya. Tidak apa-apa. Iya, dia susui dulu, setelah itu dia sholat, menggendong anaknya. Kalau dia tidak bisa berdiri, duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, boleh dia sholat berbaring. Boleh dia sholat berbaring. Bahkan kalau dia sholat duduk, anaknya misalnya yang dia susui tadi bergerak, boleh dia tepuk. Boleh dia kasih diam sambil sholat. Sambil sholat. Karena seorang tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya atau sampai keluar waktu. Bagaimana hukum sholat tahiyat masjid ketika menjelang maghrib? Sudah kita sebutkan tadi. Sholat tahiyat masjid adalah sholat yang memiliki sebab. Boleh walaupun di waktu terlarang. Apakah ada hukumnya jika kita meninggalkan kajian sebelum kajian itu selesai? Apakah kita termasuk orang munafik karena tidak menyelesaikan kajian? Itu pulang sebelum kajian selesai. Mohon bimbingan Ustaz. Ya tidak dikatakan munafik. Cuman kita tidak dapat keutamaan. Ya kita tidak dapat keutamaan. Karena orang yang mengikuti kajian sampai selesai. Kemudian kita bangkit. Maka Nabi SAW bersabda, kata malaikat, kumu makfurun lakum. Bangkitlah, berdirilah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kita tidak dapat keutamaan itu. Iya, kita tidak dapat keutamaan itu. Yang salah adalah kita berpaling dari ilmu, itu lagi. Kalau tadi itu kita cuma berdiri, mungkin ada hajat atau apa, iya, maka kita tidak dapat keutamaan. Yang tadi. Adapun berpaling karena tidak mau kajian, ya ini tentunya beda hukumnya. Beda lagi hukumnya. Allah akan berpaling darinya. Kita adzan dulu. Kita lanjut sini pertanyaan. Apakah air kolam renang itu suci dan mensucikan? Meskipun ada yang sudah buang air kecil di dalamnya. Ya suci dan mensucikan. Selama tidak berubah rasa, warna, dan bau. Kalau tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka dia suci dan mensucikan. Maka dia suci dan mensucikan. Kemudian masalah lain adalah kita masalah buang air di air yang diam, yang tidak mengalir. Iya, jangan sampai nanti kita berdalil dengan hadits itu tetap suci dan mensucikan, kita pergi buang air di kolam renang. Iya, kalau air itu adalah air yang diam, tidak mengalir, maka kita dilarang untuk buang air di dalamnya. Kita dilarang untuk buang air di dalamnya.
Wallahu alam. Bagaimana doa setelah wudu yang sahih? Doa setelah wudu dalam riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini tambahan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Para ulama mendhaifkannya karena dia adalah riwayat yang syadz, menyelisihi rawi yang lebih kuat. Wallahu alam. Bolehkah punggung tangan terlihat ketika sholat bagi perempuan? Batal sholatnya. Perempuan sholat kalau kelihatan punggung tangannya ya, bukan telapak. Punggung tangannya maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Yang dimaafkan itu adalah telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan dan telapak kaki. Adapun punggung tangan atau punggung kaki itu membatalkan sholat. Saya sering ke Masjid JF dan menyimpan sajadah saya di masjid ini untuk saya gunakan saat ke masjid ini. Tetapi beberapa kali saya melihat ada orang yang menggunakan sajadah saya. Bolehkah saya meminta sajadah yang sedang digunakan oleh orang itu? Karena saya juga ingin menggunakan sajadah tersebut. Iya, kalau boleh minta boleh, kan punya kita. Cuman kita harus maafkan orang yang pakai itu. Karena orang kadang menyangka bahwa kalau ada di masjid berarti wakaf untuk masjid. Sehingga orang pakai, padahal ada yang punya. Tapi kalau kita bertanya, boleh nggak kita minta? Boleh kita minta. Hak kita, kalau itu punya kita adalah kita boleh memintanya. Boleh memintanya, cuman jangan marah kalau ada yang pakai. Itu mungkin karena mereka bangun bahwa semua di masjid ini adalah wakaf untuk masjid. Wakaf untuk masjid. Iya, wallahu alam. Saya mau bertanya. Saya memiliki jadwal taklim muslimah dalam kurung ba'da sholat Jumat. Saya datang ke masjid saat khutbah sedang berlangsung. Kemudian ketika sholat berjamaah saya ikut sholat. Dan setelah 2 rakaat selesai, saya menambah 2 rakaat lagi. Dengan pertimbangan saya tidak mengikuti khutbah dari awal. Saya bertanya pada teman dan dia berkata tergantung niatnya. Jika niatnya sholat Jumat, maka cukup 2 rakaat. Tapi jika niatnya sholat duhur, maka ditambah 2 rakaat. Mohon penjelasan Ustaz tentang masalah ini. Betul itu yang dikatakan oleh teman kita itu. Ya. Karena perempuan itu boleh ikut sholat berjamaah. Cuman tidak wajib. Kalau mereka ikut sholat berjamaah, sah sholatnya. Sah? Jamaah. Jumat. Saya ulangi, sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sudah balik, berakal dan mukim. Tidak wajib bagi perempuan untuk sholat Jumat. Tapi kalau perempuan sholat Jumat, sah. Sah sholatnya. Jadi kalau dia niat untuk ikut Jumat, sah sholatnya. Misalnya di JF ini, alhamdulillah jemaah laki-laki fokus di bawah, jemaah perempuan bisa di atas, sah kalau mereka datang sholat Jumat. Dibolehkan, cuma tidak wajib.
Tidak wajib bagi mereka sholat Jumat. Tapi kalau mereka mau datang sholat Jumat karena tempat tersedia, sah. Ya, sholat Jumatnya. Tapi kalau dia sholat duhur, iya, kalau niat sholat duhur, tidak apa-apa. Cocok yang dibilang oleh teman kita, tinggal berdiri lagi menambah 2 rakaat. Ustadz, saya mau bertanya tentang surat Al-Kahfi yang disunahkan dibaca hari Jumat. Apakah boleh membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat beberapa kali? Misalnya malam hari 1 kali sampai khotam dan siang hari Jumat 2 kali sampai khotam. Tentunya dibolehkan. Untuk malam ada khususnya sebenarnya malam itu kan baca 10 pertama. Demikian pula 10 terakhir. Kalau hari Jumat surat Al-Kahfi. Hari Jumatnya surat Al-Kahfi. Boleh membaca sekali. Kalau dia mau ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak masalah. Karena dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri itu umum. Siapa yang membaca Al-Kahfi. Siapa yang membaca Al-Kahfi. Bolehkah membaca surah Al-Kahfi secara bertahap? Misal, di pagi hari Jumat kita membaca setengah surah. Dan siang hari setengah surah lagi. Ataukah membaca surah Al-Kahfi 1 kali bacaan. Langsung sampai selesai surahnya atau harus khotam. Mohon penjelasannya. Boleh. Karena di dalam hadits itu siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Tidak disebutkan 1 kali hatam. Tidak disebutkan 1 kali hatam. Manakah lebih utama sholat tahiyat masjid atau duduk mendengarkan kajian? Bagi yang berpendapat dan ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah bahwa sholat tahiyat masjid itu adalah sunnah, maka lebih utama duduk langsung kajian daripada sholat sunnah. Daripada sholat sunnah. Apa hukum sholat tahiyat masjid? Nah ini tadi. Bagaimana jika orang yang sering keluar masuk masjid? Baik. Para ulama silang pendapat tentang hukum sholat tahiyat masjid. Di antara para ulama ada yang berpendapat wajib. Ada yang berpendapat wajib. Berdalil dengan hadits Nabi SAW. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain. Perintah. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia ruku 2 rakaat. Maksudnya sholat 2 rakaat. Tahiyat masjid. Yang menunjukkan lafaz perintah. Dengan hadits ini mereka mengatakan bahwa sholat tahiyat masjid adalah wajib. Sementara mayoritas ahli fikih mereka berpendapat sholat tahiyat masjid hukumnya adalah sunnah. Paling tingginya adalah sunnah muakkadah. Dan ini pendapat yang paling kuatnya dari pendapat masalah sholat tahiyat masjid. Ini pendapat yang paling kuatnya. Berdalil dengan hadits Bukhari Muslim. Datang seorang Arab pedalaman bertanya kepada Nabi SAW solat yang wajib baginya. Nabi mengatakan kepadanya solat 5 waktu adalah solat 5 waktu. Setelahnya ini yang menjadi poinnya. Ya, hal alayya ghairu hadza. Pertanyaan dia, apakah ada kewajiban selain itu? Maka Nabi menjawabnya, la illa an tatawwa'a. Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Jadi dari sinilah yang dipakai oleh para ulama rahimahumullah bahwa tidak ada sholat yang wajib kecuali 5 waktu. Adapun selain 5 waktu hukumnya adalah sunnah atau sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Afan Ustadz, waktu terlarang sholat adalah ketika matahari di tengah langit. Kecuali sholat Jumat. Kecuali sholat Jumat.
sholat Jumat ya? Sholat Jumat. Dikecualikan ya? Baik. Kecuali sholat Jumat. Sholat sunnah mutlak. Yang dibolehkan waktu itu adalah sholat tahiyat masjid. Kecuali sholat Jumat. Nggak tahu. Tapi saya pernah membaca artikel bahwa boleh juga sholat sunnah mutlak bebas rakaat sebelum khotib naik mimbar. Apakah dibolehkan Ustaz? Wallahualam itu enggak. Saya enggak kurang terlalu mengerti ini. Hukum sholat duha menjelang sholat duhur. Hukum sholat duha menjelang sholat duhur. Kalau yang diinginkan oleh kita di sini adalah waktu matahari di tengah langit, enggak boleh. Tidak diperbolehkan karena di situ waktu terlarang. Adapun jauh sebelum sholat duhur, maka dibolehkan. Wallahualam. Bagaimana bila pernah menggunakan fasilitas BPJS? Saya belum menemukan jawaban soal halal atau haramnya. Saya berniat mengembalikan dana atau jumlah manfaat yang saya terima agar tidak menjadi harta syubhat. Sebaiknya saya salurkan kemana dananya? Ini masalah BPJS kita wajar tidak dapatkan jawabannya. Karena kalau kita adalah ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh membicarakan pemerintah di mimbar, di meja belajar, meja taklim. Kalau itu terkait dengan pemerintah. Kalau kita orang pergerakan, biar kita bahas air yang kita cela pemerintah. Iya, tersumbat pipa di rumah yang kita cela pemerintah. Itu kalau kita orang pergerakan dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan semisalnya. Karena mereka memang mencari-cari kesalahan pemerintah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah tidak akan membicarakan masalah pemerintah di meja ta'lim. Iya, di mimbar khutbah. Di mimbar khutbah. Mereka punya etika dalam hal tersebut. Kalau itu adalah aturan pemerintah dan memang salah, maka mereka akan pergi menasihatinya, mengambil tangannya dan mengatakan, Pak, salah itu kebijakan tak. Kalau tidak mampu dan tidak bisa sampai ke sana, mereka akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Tidak akan turun ke jalan dan tidak akan menganjurkan untuk turun ke jalan. Iya. Nah, ini masalah BPJS terkait dengan aturan pemerintah. Tidak mungkin kita bicarakan di meja taklim. Tidak mungkin kita akan bicarakan di meja taklim. Apa Ustaz, apakah mengulang satu rakaat kalau lupa membaca surah Al-Fatihah? Iya, wajib kita ulang. Rakaat yang tidak ada Al-Fatihah adalah tidak sah rakaatnya. Rakaat yang tidak ada Al-Fatihah tidak sah rakaatnya. Masya Allah. Kita satu lagi nih. Apa hukumnya menikah dengan orang kafir? Wah, tidak ada lagi muslim. Iya. Tapi kalau kita berbicara hukum, boleh
menikahi wanita ahli kitab. Boleh menikahi wanita ahli kitab. Tapi tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh sebaliknya. Iya. Muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Cuman tidak boleh sebaliknya. Cuman harus kita perhatikan firman Allah. Iya. Wala amatun mu'minatun. Budak perempuan. Khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak perempuan itu lebih baik daripada musyrikah. Walaupun menakjubkan kalian kecantikannya. Budak lebih baik daripada yang merdeka dari mereka. Iya, lebih baik. Itu harus kita perhatikan. Ya, apakah muslimah sudah habis? Iya. Atau bagaimana? Kita tentunya iya harus memilih iya yang seagama. Fatwar bidatid yang muslimah saja. Yang muslimah ini jelas-jelas muslimah. Kata Nabi fatwar bidatid taribat yadak. Pilih yang punya agama. Kamu akan beruntung. Pilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Itu muslimah. Kalau banyak muslimah yang kita mau nikahi, maka pilih yang punya agama. Kamu akan beruntung. Ini muslimah. Iya, dianjurkan yang punya agama. Dianjurkan yang punya agama. Wallahualam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.